Pagi itu, suasana di sebuah gang sempit di kawasan Jati Bening, Bekasi, masih lengang. Warung kecil milik Bu Lastri baru saja buka. Seperti biasa, wanita parubaya itu sibuk merapikan botol-botol minuman dan menata gorengan yang masih hangat di atas etalase. Tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam dengan plat tidak biasa berhenti tepat di depan warungnya. Dua pria berpakaian preman turun dengan gaya sok berkuasa. Di belakangnya menyusul satu lagi pria berbadan tambun yang memakai rompi bertuliskan polisi. Mereka langsung masuk ke warung tanpa permisi. "Bu, kami dari kepolisian." "Ibu tahu nggak? Ini warung ibu berdiri di tanah negara." "Izin usahanya mana?" tanya salah satu pria dengan nada tinggi. Bu Lastri gugup. Tangannya gemetar saat mengambil map dari bawah meja. "Ini, Pak, saya sudah urus ke kelurahan bulan lalu." Salah satu pria itu menyambar mapnya tanpa sopan, lalu menepuk-nepuk meja. "Ah, ini nggak sah. Kalau ibu mau warung ini tetap buka, urus uang pengamanan. 10 juta cukup, Bu. Tapi harus sekarang juga. Kalau enggak, kami segel." Warga sekitar hanya bisa mengintip dari balik jendela. Tak ada yang berani menentang. Mereka tahu, para pria itu sering datang ke warung-warung kecil dan memalak dengan alasan prosedur pengamanan wilayah. Dengan wajah putus asa, Bu Lastri menunduk. "Saya cuma penjual gorengan, Pak. 10 juta dari mana?" Salah satu dari mereka mencibir, "Kalau gitu siap-siap aja kami tutup warung ini." "Minggir." Tepat saat pria itu menendang kursi ke samping, sebuah suara terdengar dari ujung gang, "Hei! Sentuh warung ibu saya, aku patahkan tangan kalian semua." Semua kepala menoleh. Seorang gadis muda berjaket hitam dan rambut dikuncir kuda berjalan cepat mendekat, wajahnya penuh kemarahan. Di pundaknya tergantung tas gim, dan di matanya menyala api yang tidak main-main. Pria tambun itu tertawa meremehkan. Anak kecil mau ikut-ikutan? Mau sok bela-belaan ibu? Sini kalau berani." Gadis itu tak berkata apa-apa. Langkahnya mantap, dan hanya dalam hitungan detik, brak, satu tendangan keras mendarat tepat di perut pria tambun itu, membuatnya terjatuh dan mengguling di tanah. Dua preman lainnya terpana. "Nama aku Naila," kata gadis itu dingin. "Dan kalian baru saja cari mati malam harinya?" Di kamar berukuran 3x3 meter yang hanya diterangi lampu meja kecil, Aira duduk tegak menatap layar laptopnya. Wajahnya serius. Di hadapannya terbuka beberapa tab sekaligus. Laman aduan Ombudsman RI, Komnas HAM, dan juga situs resmi Propam Polri. Namun, Aira bukan tipe gadis yang gegabah. Ia sadar, melawan oknum aparat itu bukan perkara mudah. Banyak orang yang akhirnya bungkam karena takut dibungkam. Tapi Aira tidak takut. Ia justru semakin terpacu. Di sebelah laptopnya, ponsel memutar ulang rekaman telepon tadi pagi. Ia potong bagian pentingnya dan menyimpannya dalam folder terpisah. Lalu ia buka aplikasi pengedit audio dan memperjelas suara pria yang mengancam ibunya. Sementara itu, ia juga membuka catatan tugas kuliah hukum pidananya, lalu mencocokkan pasal demi pasal. Pemerasan oleh oknum penegak hukum masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan dapat dijerat dengan pasal 368 KUHP. Gumam Aira membaca, ia mulai menyusun laporan. Rapi, sistematis, dan penuh bukti. Di dalamnya, ia sertakan kronologi lengkap kejadian rekaman suara telepon foto warung ibunya dari berbagai sudut, yang menunjukkan bahwa warung itu benar-benar kecil, bukan jenis usaha besar, salinan surat izin usaha. Meskipun sederhana, Bu Rini punya izin dari RT dan kelurahan, nama-nama polisi yang diduga terlibat, yang ia dapat dari obrolan tetangga sekitar jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari ketika semua dokumen itu selesai dikompilasi. Aira menyimpannya ke dalam flash disk dan juga unggah salinannya ke Google Drive. Dengan password yang hanya ia dan seorang teman kuliahnya ketahui. Pagi harinya, Aira mengenakan jaket hitam dan celana panjang. Ia pamit pada ibunya, "MAH, aku izin ke kampus, tapi nanti mampir ke kantor pengaduan juga." Bu Rini cemas, tapi hanya bisa mengangguk. "Hati-hati ya, Nak." Di dalam kereta menuju Jakarta,
Aira tak berhenti menatap layar ponselnya. Ada satu nama yang ia yakin bisa membantunya mempercepat proses ini. Kak Randy, asisten dosennya yang dulu pernah magang di Komnas HAM dan kini jadi relawan pendamping hukum. Aira mengirim pesan. Kak Randy, aku butuh bantuan. Ada kasus pemerasan dari oknum polisi ke ibu aku. Aku punya semua buktinya. Balasan datang cepat. Datang ke kantor hukum relawan sore ini. Kita bongkar semuanya pelan-pelan. Aira tersenyum. Jalannya masih panjang, tapi ia tahu satu langkah besar baru saja dimulai. Sore itu, Aira tiba di sebuah kantor kecil di kawasan Tebet. Plang kayunya bertuliskan, Lembaga Advokasi Rakyat Bantuan Hukum Progresif. Tempat itu mungkin tidak terlihat mewah, tapi di dalamnya berkumpul orang-orang yang sudah biasa menangani kasus-kasus berat, termasuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Kak Randy, pria berkacamata yang tampak lebih tua dari usianya karena ekspresinya selalu serius, menyambut Aira dengan secangkir teh panas. Aku sudah baca laporanmu. Lengkap dan rapi. Jujur, ini bukti yang kuat. Tapi kita perlu hati-hati, ujarnya sambil membolak-balik dokumen dari flash disk yang Aira berikan. Aira mengangguk. Aku cuma nggak mau ibu ketakutan terus. Mereka seenaknya mengancam. Di kampung, semua orang diam karena takut. Aku nggak mau ikut diam. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan Aira, Randy membuka map berisi beberapa laporan serupa. Kamu tahu, Aira? Nama yang kamu sebut, si Pak Andi, dari Polsek itu, pernah dilaporkan 2 kali sebelumnya. Tapi semuanya berhenti di tengah jalan. Satu karena korban tiba-tiba menghilang. Satu lagi karena mencabut laporan mendadak. Aira terdiam. Bulu kuduknya meremang. Aku tahu ini bukan soal hukum aja. Ini soal keberanian, lanjut Randy sambil menyalakan laptopnya. Randy menunjukkan kepada Aira sebuah file PDF berjudul Oknum Polsek Ciledug Dugaan Pemerasan Sistematis. Ada 4 nama di sini, kata Randy. Semua terhubung dalam satu jaringan kecil. Mereka tidak bekerja sendiri. Modusnya sama, ancam usaha kecil di lingkungan padat, minta, uang damai, dan kalau nggak dikasih, barang disita, atau dipaksa tutup. Aira menatap nama-nama itu. Salah satunya adalah nama yang tertulis di kartu nama yang pernah dilihatnya di genggam polisi yang datang ke warung 2 minggu lalu. Ibtu Haji Andi Prakoso, Kanit Reskrim. Dia, orang itu yang nelpon ibu, bisik Aira. Randy menatap Aira dalam-dalam. Kalau kamu siap, kita bawa ini ke Propam dan Komnas HAM. Tapi kamu juga harus siap kalau mereka mulai menekan balik. Aira mengepalkan tangan. Kalau mereka mulai menekan balik, aku akan rekam. Kalau mereka datang ke rumah, aku sudah pasang CCTV. Aku bukan anak kecil yang bisa ditakuti. Senyum tipis muncul di wajah Randy. Oke. Maka ini bukan cuma tentang ibumu. Ini bisa jadi gerbang buat banyak ibu-ibu lain yang udah lama takut bicara. Dan kamu, Aira, kamu baru saja menyalakan api perlawanan. 3 hari setelah pertemuan dengan Kak Randy, suasana di warung Burini mulai terasa tidak biasa. Seorang pria asing berjaket hitam mondar-mandir di seberang jalan. Ia tidak membeli apapun, hanya sesekali menatap warung dengan pandangan mencurigakan. Seorang tetangga sempat berbisik kepada Burini, itu kayaknya orang suruhan. Bu, hati-hati ya, sore harinya, datang 2 pria lain, mengaku dari kelurahan. Mereka minta cek dokumen warung tanpa surat tugas. Aira yang saat itu baru pulang dari kampus langsung turun tangan. Maaf, Pak. Saya minta surat tugas dan legalitas pengawasan dari kelurahan. Kalau tidak ada, saya mohon tinggalkan tempat ini. Ini rumah kami. Pria-pria itu saling pandang, terdiam, lalu pergi tanpa banyak kata. Tapi jelas, mereka sedang menguji keberanian. Malam itu, rumah Aira didatangi motor trail tanpa plat nomor. Pengendaranya melempar batu ke atap rumah sambil tertawa keras. Aira langsung bangun, berlari ke halaman sambil mengangkat ponsel dan merekam. Silakan ganggu lagi.
Semua rekaman saya unggah ke cloud dan backup otomatis. Satu gerakan kalian, viral seluruh Indonesia besok pagi. Teriak Aira lantang motor itu langsung kabur. Keesokan harinya, Aira datang ke kantor Propam di daerah Sudirman, didampingi Kak Randy dan 2 pengacara muda dari lebih. Mereka menyerahkan laporan resmi, lengkap dengan bukti rekaman, foto pelaku, kronologi kejadian, serta bukti-bukti teror yang baru terjadi semalam. Petugas Propam yang menerima laporan itu membaca perlahan. Ia sempat memandang Aira beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Saudari Aira, laporan ini serius. Kami akan segera bentuk tim kecil untuk memeriksa internal Polsek Ciledug. Tapi saya peringatkan, selama proses ini berjalan, akan ada banyak tekanan. Jangan gentar. Kalau saudari diganggu lagi, laporkan ke kami langsung." Di luar gedung, Aira menatap langit mendung Jakarta. Kepalanya sedikit pusing, tapi hatinya bulat. Ia sadar kini ia bukan hanya membela ibunya. Ia sedang berhadapan langsung dengan sistem busuk yang sudah lama dibiarkan tumbuh, dan sistem itu baru saja tersenggol oleh seorang gadis 19 tahun dari gang kecil di Ciledug.